Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randy Rofata. Pada video kali ini saya akan menjelaskan penginderaan jauh fotografi sistem termal. Yang pertama, penginderaan jauh dan sistem termal. Yang kedua, sensor dan cara kerjanya. Yang ketiga, jenis-jenis gelombang termal. Yang keempat, keunggulan citra inframerah termal. Yang kelima, penggunaan thermal control system pada satelit. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian penginderaan jauh dan sistem termal. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, dengan daerah atau fenomena yang dikaji. Tujuan dari penginderaan jauh adalah untuk menyadap data dan informasi dari citra foto dan non-foto dari berbagai objek di permukaan bumi yang direkam atau digambarkan oleh alat penginderaan buatan atau sensor. Dasar-dasar interpretasi penginderaan jauh merupakan pengetahuan dasar yang harus dikuasai sebelum mempelajari dan melakukan interpretasi foto maupun non-foto dalam bidang apapun. Penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisa informasi tentang bumi. Informasi tersebut khusus untuk berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. Sensor yang dimaksud dalam batasan ini adalah alat penginderaan jauh seperti kamera, alat penyiar seperti atau scanner, dan alat radiometer yang masing-masing dilengkapi dengan detektor di dalamnya. Sedangkan wahana untuk penempatan sensor bisa berupa balon udara, pesawat terbang, satelit, serta wahana lainnya. Empat sifat termal benda yang mempengaruhi suhu bendanya, yaitu yang pertama konduktivitas termal, yang kedua kapasitas termal, yang ketiga ketahanan termal, dan yang keempat hukum Stefan Boltzmann. Menjelaskan konduktivitas termal. Konduktivitas termal yakni tingkat penerusan benda panas melalui suatu benda yang diukur dengan faktor cm 1 detik per 1,0 derajat Celcius. Daerah kota merupakan konduktor panas yang lebih baik daripada daerah pedesaan. Hal ini disebabkan karena daerah pedesaan umumnya tertutup oleh lahan dan batuan vegetasi yang konduktivitas termalnya rendah. Yang kedua, kapasitas termal merupakan kemampuan benda untuk menyimpan kapasitas. Kapasitas termal diukur dengan jumlah kalori yang diperlukan untuk mengukur suatu benda sebesar 10 Celcius yang dinyatakan dengan kalori gram minus 1. Yang ketiga, ketahanan termal. Ketahanan termal suatu bahan adalah suatu ukuran ketahanan suatu benda dalam menghambat laju aliran kalor. Setiawan, Faisal, dan Sulaiman 2017, halaman 14. Nilai tahanan termal suatu bahan merupakan perbandingan antara ketebalan suatu bahan terhadap konduktivitas termal bahan tersebut persatuan luas permukaan bahan tersebut. Yang keempat, hukum Stefan Boltzmann. Sebuah benda yang menyerap semua radiasi yang mengenainya disebut benda hitam. Serway et al. 2005, Tipler dan Llewellyn 2008. Dalam Bacong, Sultan, Subair, dan Morris 2018, halaman 11. Perkembangan penting dalam upaya memahami karakteristik dari radiasi benda hitam berasal dari fisikawan Austria Joseph Stefan pada tahun 1835 sampai 1893. Di tahun 1879, ia menemukan secara eksperimen bahwa total daya persatuan luas yang dipancarkan oleh benda hitam pada semua frekuensi atau UT dapat UT sebanding dengan suhu pangkat 4-nya. 2. Sensor dan cara kerjanya. Pada penginderaan jauh, sistem termal, suhu pancaran yang berasal dari objek di permukaan bumi dan mencapai sensor termal direkam oleh sensor tersebut. Hasil rekamannya setelah diproses dapat berupa citra maupun non-citra. Yang dimaksud dengan citra adalah citra inframerah termal yang berupa gambaran dua-dimensional atau gambaran dua-dimensional. Gambaran piktorial, hasil non-citra berupa garis atau kuvra spektral.
satu angka serangkaian angka yang mencerminkan pancaran objek yang terekam oleh sensor termal. Yang ketiga, jenis-jenis gelombang termal. Terbagi menjadi beberapa yaitu 1 radio, 2 microwave, 3 infrared, 4 visible, 5 ultraviolet, X-ray, dan gamma ray. Yang pertama yaitu radio. Radio energi adalah bentuk level energi elektromagnetik terendah dengan kisaran panjang gelombang dari ribuan kilometer sampai kurang dari 1 meter. Yang kedua, microwave. Yang mengukur radiasi microwave yang dipancarkan dari atmosfer bumi untuk mengukur penguapan, kandungan air di awan, dan intensitas hujan. Yang ketiga, infrared. Infrared atau IR bisa dipancarkan dari sebuah objek ataupun dipantulkan dari sebuah permukaan. Yang keempat, visible. Tipe energi ini bisa dideteksi oleh mata manusia, film, dan detektor elektronik. Yang kelima, ultraviolet, X-ray, dan gamma ray. Tipe radiasinya berasosiasi dengan energi tinggi seperti pembentukan bintang, reaksi nuklir, dan ledakan bintang. Untuk materi yang keempat, yaitu pengumpulan citra inframerah termal. Dapat merekam wujud tidak nampak mata, sehingga menjadi gambaran yang cukup jelas, misalnya kebocoran pipa gas bawah tanah, kebakaran tambang batu bara bawah tanah, dan sebagainya. Adapun kelemahan citra termal adalah pada aspek geometrinya yang penyimpangannya lebih besar daripada penyimpanan foto udara. Baik, yang kelima, penggunaan thermal control system pada satelit. Menurut Limor, David G. 1994, kendali thermal pasif atau Passive Thermal Control atau PTC adalah sistem kendali thermal dengan kontrol pertukaran panas yang terjadi di internal satelit dengan cara menyeleksi perubahan suhu yang masih dapat digunakan sesuai dengan batasan suhu yang diperbolehkan. Contoh dari implementasi PTC adalah thermal paint, surface treatment, multiplier insulation, atau MLI, optical solar reflector atau OSR, heatsink, heat pipe, thermal grease, dan lain sebagainya. Baik, untuk video kali ini yang bisa saya sampaikan itu saja. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.